arkeolog bernama Rowan White menemukan bukti otentik tentang kisah Nabi Musa membelah Laut Merah saat dikejar oleh pasukan Firaun. Ia menemukan sejumlah benda berupa bangkai roda kereta Firaun dan tulang belulang yang diduga milik tentara Firaun kala itu. Sementara sekelompok ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat, dan dua ahli matematika dari Rusia bernama Naum Folzinger dan Alexei Androsov justru mengatakan jika mukjizat Nabi Musa membelah lautan itu adalah sebuah fenomena alam, di mana lautan bisa saja terbelah menjadi dua dan memunculkan daratan kering di tengahnya. Pernyataan ini berdasarkan hasil simulasi mereka di komputer. Lalu bagaimana kisah Nabi Musa membelah lautan ini yang sebenarnya dalam Islam? Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa membelah lautan demi menyelamatkan Bani Israel atau bangsa Israel dari kejaran Firaun, diantaranya ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 50, surat Toha ayat 77-79, dan surat Asyura ayat 60 hingga 68. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa saat itu Nabi Musa dan kaum Bani Israel lari menyelamatkan diri dari kejaran Raja Firaun yang kejam dan menganggap dirinya Tuhan. Firaun bersama bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya hingga akhirnya sampailah mereka di tepi laut dan terdesak tentara Firaun. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke atas air laut. Seketika laut terbelah dua, dan di tengahnya ada jalan berupa daratan kering, yang di sisi kiri dan kanannya dinding laut menjulang tinggi seperti gunung yang besar. Nabi Musa bersama pengikutnya segera lari melalui jalan itu, dan tibalah mereka selamat di seberang lautan. Sementara Firaun bersama tentaranya terus mengejar mengikuti jalan di tengah laut. Pada saat seluruh tentara Firaun berada di tengah-tengah jalan tersebut, tibalah perintah Allah, dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalan, di mana Firaun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Firaun dan tentaranya pun tenggelam, sedangkan Nabi Musa dengan seluruh pengikutnya selamat sampai di seberang Laut Merah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada detik-detik akhir hayatnya, sambil berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, Firaun sempat berkata, jika ia beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang muslim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Firaun, mempertanyakan keimanan Firaun yang baru dilakukan saat menghadapi sakaratul maut. Setelah selama hidup yang dijalaninya melakukan berbagai perbuatan maksiat, berbuat sewenang-wenang, dan melakukan penindasan serta kezoliman. Dan Allah pun berfirman, terimalah sekarang pembalasanku, yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku. Saat itu Bani Israel pengikut-pengikut Nabi Musa masih meragukan kematian Firaun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Firaun semasa ia berkuasa sebagai raja, bahwa dia adalah manusia luar biasa lain daripada yang lain, dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Hayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak mau percaya bahwa dengan tenggelamnya Firaun sudah mati. Mereka menyatakan kepada Musa bahwa Firaun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Firaun adalah suatu hayalan belaka. Firaun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya, menentang kekuasaan Allah, mendustakan Nabi Musa, dan menindas serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri tubuh-tubuh Firaun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala tahayul mereka tentang Firaun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, jasad Firaun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh sampai sekarang sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir.
Mengenai bukti penemuan arkeolog Rowan White berupa penemuan benda yang diduga milik Firaun dan bala tentaranya, banyak yang berpendapat bahwa mungkin Tuhan sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang diturunkan kepada nabinya merupakan suatu hal yang nyata, bukan sekedar karangan belaka. Sementara mengenai hasil penelitian yang dilakukan sekelompok ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat, dan penelitian ilmuwan Rusia Folzinger dan Androsov menjelaskan bahwa terbelahnya Laut Merah ketika Nabi Musa bereksodus dimungkinkan setelah memprediksi karakteristik hidrodinamika dan berdasarkan pemodelan numerik berbasis persamaan diferensial matematika yang mereka tuangkan lewat sebuah simulasi di komputer. Namun pertanyaan yang bisa dikemukakan dalam hal ini adalah, apakah peristiwa Laut Merah terbelah bisa terulang? Para ilmuwan ini menjawab bahwa gugusan karang laut yang ada telah bergeser jauh dari permukaan laut, jadi tidak lagi memungkinkan untuk terulang kembali. Bagaimanapun, penelitian yang dilakukan para ilmuwan di Amerika dan Rusia ini masih berbasis simulasi komputer, belum dijabarkan dalam studi kasus atau dalam eksperimentasi laboratorium. Mereka juga tidak menjelaskan berapa ketinggian gelombang yang terjadi akibat hembusan angin 108 km per jam. Padahal dalam Quran, surat Asyura ayat 63 disebutkan bahwa ketika laut itu terpisah, terjadi dinding gelombang seperti gunung yang besar. Peristiwa terbelahnya Laut Merah merupakan peristiwa yang luar biasa. Hal ini merupakan mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam yang wajib kita percayai sebagai bagian dari iman. Dan peristiwa mukjizat ini dapat dipahami dan dijelaskan dari perspektif sains. Hipotesis yang bisa dijadikan dasar adalah bahwa segala peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan atau mukjizat sebenarnya tidak akan pernah lepas dari proses alam yang maha kompleks sebagai bagian dari sunatullah. Ketika itu terjadi, peristiwanya bisa dijelaskan dalam berbagai teori ilmiah. Namun momentum dan tempat terjadinya merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berikan khusus bagi hamba yang dikehendakinya. Seperti yang diungkapkan seorang ilmuwan muslim ternama Harun Yahya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, keajaiban bisa saja terjadi. Jika kondisi yang memungkinkan yang dalam kasus Nabi Musa alaihissalam, di mana kecepatan angin, waktu, dan tempat mendukung proses terjadinya keajaiban. Dalam peristiwa lain, kejadian laut mengering tepat terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Firaun. Kala itu pengikut Nabi Musa sudah yakin mereka akan dapat terkejar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, tidak, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dan akan memberi petunjuk bagi kita. Keajaiban kedua adalah proses terbelahnya laut ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan eksodus tidak akan mungkin terulang lagi. Hingga kini manusia modern baru bisa menjelaskan melalui sebuah simulasi komputer, yakni sebuah generalisasi berbasis asumsi yang masih merupakan pendekatan, bukan penelitian secara empiris atau penelitian melalui eksperimentasi di laboratorium. Dan pemirsa, itulah beberapa informasi menarik mengenai bukti Nabi Musa membelah lautan versi On The Spot.